Sobat Restu, balik lagi dengan saya Muhammad Rizky Arnanda. Saya seorang dokter umum di Rumah Sakit Restu Ibu. Kita balik lagi ke acara podcast pada sore hari ini. Dan kita juga bakal kedatangan salah satu bintang tamu atau narasumber dari Rumah Sakit Restu Ibu, dok ya. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, ada dokter Vero. Selamat sore dokter. Selamat sore dok. Sehat dok ya? Sehat. Oke, kita balik lagi dok ya, ngobrol-ngobrol santai aja kita dok ya. Iya. Kita bakal ngobrol tentang jantung lagi nih, karena Iya. sesuai dengan spesialisnya dokter Vero ya, jantung dan pembuluh darah, pastinya kita juga ngobrolin tentang jantung ya dok. Gak mungkin kita ngobrolin yang lain dok ya. Iya, siap. Oke dok, berbicara tentang jantung nih dok, sebenarnya banyak apa sih yang bisa kita cegah sih dok untuk menghindari dari gejala-gejala penyakit jantung, contohnya kayak serangan jantung gitu dok. Oh iya, baik. Intinya untuk pencegahan terutama ya kita harus mengelola faktor resiko ya, dok ya. yang bisa terjadi pada semua siapa saja ya. Seperti misalnya tekanan darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, itu hal-hal yang atau faktor resiko yang bisa kita kelola sebenarnya ya, supaya tidak terjadi resiko untuk penyakit jantung koroner ataupun serangan jantung semakin besar gitu ya dok ya. Bisa juga dengan mengelola stres yang baik, kemudian dengan olahraga yang rutin ya, itu juga dapat mencegah gitu untuk terjadinya suatu penyakit jantung koroner gitu dok. Oke dok, oke nih dok, kita bicara lagi tentang yang lain dok ya, makanan dan minuman gini dok. Banyak banget sebenarnya dari sekarang ini yang tidak memilah-milih gitu ya tentang makanan dan minuman. Sebenarnya ada nggak sih pengaruhnya makanan dan minuman yang kita minum setiap hari ini dok dengan penyakit-penyakit jantung dok? Ya, yang istilahnya penyakit yang paling banyak kan penyakit jantung koroner ya. Betul. Pasti berhubungan juga dengan pola hidup. Salah satunya dengan pola makan dok. Pola makan yang tidak sehat ya, yang tadi kan salah satu faktor risiko kolesterol yang tinggi ya, makanan-makanan yang tinggi lemak. Itu seperti gorengan dan sebagainya ya, yang pasti sudah tahu ya, seperti jeroan dan sebagainya. Itu makanan yang sebaiknya ya dikurangi, bahkan ya istilah dihindari ya, kalau memang apalagi orang itu sudah terdiagnosis ada penyakit jantung koroner gitu ya dok ya. Untuk makanan-makanan sehat ya lebih banyak makan buah, makan sayuran ya. Untuk yang daging-dagingan pun, daging merah pun sebenarnya ya tidak boleh berlebihan juga. Yang disarankan malah lebih banyak makan ikan. Dan proses cara masaknya juga kalau bisa lebih banyak yang seperti dikukus, direbus. Itu lebih sehat lah dibandingkan yang digoreng terus gitu ya. Jadi memang berhubungan dok ya? Berhubungan. Nanti berhubungannya dengan tingkat kadar kolesterol ataupun asam urat, itu kan juga berhubungan dengan faktor resiko ya. Kemudian kalau untuk minuman sendiri ya memang yang paling sehat yaitu air putih sebenarnya ya. Dibandingkan dengan minuman-minuman kaleng yang sudah jelas tinggi gula, tinggi bahan pengawet dan sebagainya ya. Jadi ya memang lebih banyak minum air putih ya, minimal 1,5 sampai 2 liter per hari gitu dok. Jadi memang berhubungan ya teman-teman ya untuk makanan dan minuman. Jadi makan makanan yang tinggi lemak tadi dok ya, berhubungan dengan kolesterol, dan minuman-minuman yang tinggi gula tadi dok juga berhubungan dengan penyakit jantung. Jadi mungkin teman-teman harus lebih aware lagi nih tentang memilah-milih makanan dan minuman agar terhindar dari penyakit jantung dok ya. Oke dok, ada lagi nih dok sebenarnya dok tentang merokok nih dok ya. Karena memang nggak bisa dipungkirin anak-anak muda semua di Balikpapan, mungkin nggak cuma di Balikpapan, di Indonesia dok ya, banyak banget yang ngerokok nih dok. Sebenarnya ada yang pernah bilang juga ke saya dok ya, ada yang merokok sampai belasan tahun ternyata jantungnya aman-aman aja, paru-parunya aman aja, tapi ada juga yang nggak ngerokok malah ada serangan jantung segala macam. Itu sebenarnya gimana sih dok? Iya, jadi merokok itu sudah ada penelitian besar lah ya secara di dunia ini, bahwa merokok itu merupakan salah satu faktor risiko terbesar juga untuk terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah ya, salah satunya penyakit jantung koroner ya dok ya. Jadi mungkin dari persentase orang yang aman-aman saja yang merokok sampai belasan tahun aman dengan orang yang merokok dan terkena penyakit jantung gitu koroner itu mungkin kecil ya persentasenya. Jadi secara epidemiologi memang merokok itu faktor risiko yang terbesar karena dari kandungan rokok sendiri dia itu bisa menyebabkan masalah di pembuluh darah jantung. Iya. Jadi mudah terjadi adanya plak di dalam
pembuluh Pembuluh darah. darah, oke. Jadi Jadi memang berhubungan dok ya? sangat berhubungan, iya. Oke, ya jadi teman-teman Sobat Restu juga jangan karena melihat orang yang Iya, merokok sehat-sehat aja jadi merokok terus dok ya, karena memang iya, tidak terlihat saja dok ya. betul. Tapi kalau masalah presentasi memang ternyata orang yang merokok lebih banyak dok ya terkena penyakit jantung dibanding orang yang tidak merokok. Betul. Hanya masalah terlihat tidak terlihat saja. Iya, mungkin belum ada keluhan saat itu. Tapi jangan sampai dok Jangan ya. sampai ya. Oke. Oke nih dok, kita balik lagi dok ya. Kita dari tadi ngomong tentang pencegahan, tentang tanda dan gejala sebenarnya dok ya. Sebenarnya apa sih dok pengobatan terbaik untuk pasien-pasien dengan serangan jantung ini dok? Karena memang secara garis besar memang orang kan taunya nih pasang ring jantung gitu ya. Apa sih dok, boleh dijelaskan nggak sih dok? Oke. Jadi pada pasien yang mengalami serangan jantung kan kita harus pastikan dulu serangan jantungnya ini tipe apa. Yaitu selain dari keluhan, pemeriksaan fisik kita dan kita lakukan rekam jantung, kita bisa menentukan serangan jantungnya tipe yang mana. Kalau di istilah medis ada namanya infark miokard dengan elevasi segmen ST, ada infark miokard tanpa elevasi segmen ST ya. Perbedaannya itu dari penanganannya dok. Kalau infark miokard akut dengan elevasi gitu, itu penanganannya sebaiknya harus dilakukan tindakan namanya IKPP, intervensi koroner perkutaneous primer, itu bahasa medisnya, atau yang kita bilang kateterisasi jantung segera dok. Ya, jadi dalam 120 menit kalau bisa dilakukan ya kita lakukan tindakan kateterisasi jantung segera tersebut. Ya. Tapi kalau seandainya dalam 120 menit kita tidak bisa melakukan, kita bisa menyuntikkan obat. Obat itu untuk meluluhkan adanya yang tadi bekuan-bekuan darah di dalam pembuluh darah jantung koroner lewat infusan. Tapi yang memang direkomendasikan adalah yang tadi dok, kateterisasi jantung segera. Kalau memang bisa dilakukan tadi dalam kurun waktu kurang sama dengan 120 menit. Nah, sebelum dilakukan tindakan itu pasti di IGD nantinya harus dilakukan penanganan awal ya dok ya. Bisa diberikan oksigen kalau memang perlu, kemudian obat-obatan untuk mengurangi nyeri dada, obat pengencer darah dan sebagainya dok. Gitu dok. Oke dok, belajar dari pengalaman dok ya. Kebetulan juga Sobat Restu karena saya juga di UGD dok ya, jadi memang banyak banget nemu pasien-pasien dengan serangan jantung dok ya. Dengan tadi pilihan terbaik tetap dilakukan ini dok ya, pemasangan ring jantung kalau bahasa awamnya dok ya. Banyak banget pasien-pasien kami yang ketakutan dok sebenarnya setelah mendengar pemasangan ring jantung. Nah sebenarnya kita pengen tanya juga nih ke dokter Vero, sebenarnya aman nggak sih dok untuk pemasangan ring jantung itu dok? Ya, jadi tindakan pemasangan ring jantung itu tindakan yang sebenarnya relatif aman. Tetap namanya semua tindakan itu ada risikonya. Ada risikonya. Tapi dibandingkan dengan manfaatnya jauh lebih besar manfaatnya ya. Jadi itu pemasangan ring jantung itu seperti orang mau dipasang infus dok, tapi di pembuluh darah, namanya pembuluh darah arteri ya. Bisa dilakukan penusukan di sebelah tangan kanan atau di paha kanan. Kemudian nanti ada masuk kateter sampai di pembuluh darah jantung koroner. Lalu nanti akan disuntikan zat kontras sehingga nanti kita bisa melihat di mana letak penyumbatannya. Nah, setelah itu akan dimasukkan semacam wire atau kawat ya, supaya ya bekuan darahnya itu bisa istilahnya hilang ya dok ya, dan nanti di tempat penyumbatannya itu akan dipasang ring, supaya aliran darahnya ke ujung pembuluh darahnya kembali normal lagi dok, yang diharapkan. Itu sebenarnya pasiennya sadar atau enggak sih dok? Sadar. Sadar dok ya, sadar penuh. Jadi bukan bius total. Bukan bius total dok bius lokal saja. Jadi kan biasanya kalau pasien sadar lebih aware dok ya, mereka juga lebih merasa safe dok ya. Oke teman-teman, jadi Sobat Restu jangan takut lagi nih kalau misalnya ada rekomendasi dari dokter spesialisnya untuk dilakukan pemasangan ring jantung, karena memang banyak banget dok yang ketakutan dok ya, setelah mendengar resiko dan yang lain gitu dok ya, setelah melakukan pemasangan ring jantung tadi dok ya. Jadi tadi dokter Vero juga ada bilang bahwa pemasangan ring jantung ini termasuk aman dok ya. Walaupun sebenarnya ya setiap tindakan medis akan ada resikonya. Dan yang satu yang harus diingat buat teman-teman, pemasangan ring jantung ini sadar seutuhnya dok ya. Iya betul. Tidak perlu dibius. Oke dokter, kita lanjut lagi mungkin dok ya. Tadi juga dokter sempat bilang dok ya, salah satu faktor resiko tadi adalah hipertensi dan diabetes mellitus. Nah, ada juga yang nanya nih dok, pengobatan hipertensi dan diabetes mellitus diobati seumur hidup dok. Harus berarti mengkonsumsi obat-obatan seumur hidup. Apakah mengkonsumsi obat-obatan seumur hidup ini relatif aman untuk ginjal dok? Karena memang orang awam tuh banyak tahu yang
semakin banyak obat dikonsumsi maka akan merusak ginjal gitu ya. Itu sebenarnya gimana dok? Aman nggak sih dok? Ya ini sudah ada penelitian besarnya dok ya. Orang yang konsumsi obat sampai berapa tahun kemudian itu sudah ada penelitiannya ya dok ya. Obat-obatan baik tekanan darah tinggi ataupun kencing manis, obat-obatan tersebut relatif aman dok untuk masalah ginjal ya. Bahkan obat-obatan hipertensi sendiri ada yang efeknya malah menurunkan resiko untuk terjadi gagal ginjal kalau diminum terus-menerus. Nah, dibandingkan yang tidak minum obat, malah resiko untuk terjadinya masalah ginjal lebih besar. Lebih besar bahkan dok ya? Betul. Pada orang-orang yang memang sudah hipertensi. Karena hipertensi sendiri atau tekanan darah tinggi sendiri, komplikasinya kan selain masalah ke jantung, ke otak, ke ginjal juga bisa terjadi masalah. Gitu, dok. Jadi memang sudah ada penelitian besarnya dok ya. Jadi memang kita mengkonsumsi obat diabetes, obat hipertensi seumur hidup itu relatif aman ya dok ya, dibanding kita tidak mengkonsumsi obat-obatan hipertensi dan diabetes tadi dok ya. Betul. Oke, mungkin terakhir kali dok ya, tadi kan sudah kita sebutkan obat-obatan hipertensi, diabetes mellitus dikonsumsi setiap hari, terus tadi ada pemasangan ring jantung. Nah, ketika kita sudah melakukan pengobatan itu dok, entah itu menggunakan obat anti hipertensi, diabetes mellitus, atau pengobatan pemasangan ring jantung, apakah ada evaluasi yang perlu kita lakukan dok? Kalau memang ada, bagusnya kapan dok kita melakukan evaluasi atau kontrol ke dokter dok? Oh ya baik. Jadi setelah dilakukan tindakan pemasangan ring jantung atau kateterisasi jantung, tetap harus kontrol rutin ya. Kontrol rutin. Biasanya kan pasien dirawat, setelah keluar dari rawat inap harus tetap kontrol dulu untuk dilihat setelah pemasangan ring jantung. Kemudian biasanya kontrolnya tiap 1 bulan sekali. Tiap 1 bulan. Ataupun kalau ada keluhan sebelum waktunya kontrol, pasien ada mengalami keluhan bisa kontrol di awal. Jadi tetap harus kontrol untuk mencari dokter spesialis jantung ya selain minum obat-obatan rutinnya. Jadi memang dari Sobat Restu kita tetap harus melakukan evaluasi dok ya, minimal 1 bulan sekali atau memang pada saat ada keluhan sebelum waktu kontrol datang dok ya. Betul dok. Oke, mungkin sedikit kesimpulan dok ya dari pertemuan pada hari ini dok ya. Jadi memang tadi Dr. Vero juga bilang kalau pemasangan kateterisasi jantung atau ring jantung itu termasuk relatif aman dok ya dibanding dengan tidak melakukan dok ya. Terus juga tadi Dr. Vero bilang bahwa pengobatan hipertensi dan diabetes mellitus yang dikonsumsi setiap hari itu lebih baik bahkan mencegah penyakit-penyakit ginjal dok ya atau penyakit-penyakit yang lainnya datang karena hipertensi dan diabetes tadi dok ya. Terakhir tadi juga Dr. Vero bilang bahwa setelah melakukan kateterisasi jantung dan pengobatan-pengobatan lainnya tetap harus dilakukan evaluasi dok ya. Minimal 1 bulan sekali atau ketika ada keluhan datang sebelum tanggal kontrol. Iya betul dok. Mungkin terima kasih banyak dokter ya dok atas penjelasannya ke semua Sobat Restu. Sekali lagi teman-teman, apabila teman-teman memiliki masalah atau mulai sadar dengan keluhan-keluhan jantung, teman-teman mungkin bisa datang ke Restu Ibu dan bertemu dengan Dr. Vero. Mungkin dokter prakteknya kapan dok? Baik, saya praktek di hari Senin sampai hari Jumat dari jam 9 sampai jam 4 sore. Dilanjutkan hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 2 dok. Oke, terima kasih banyak dokter. Sama-sama dok. Oke, terima kasih banyak Sobat Restu. Sampai jumpa dan selamat sore. Selamat sore.